Ukraina kehilangan hingga 350 tentara di daerah Avdiivka dalam sehari terakhir. Di daerah Avdiivka, unit-unit pusat kelompok pertempuran melakukan operasi aktif, bergerak ke posisi yang lebih menguntungkan dan menyerang pasukan dan peralatan Brigade Infanteri Bermotor ke-59, Brigade Mekanis ke-23 dan ke-53 dari Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Netailovo, Umanskoye, Ocheretino dan Torets di Republik Rakyat Donetsk. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 5 kendaraan bermotor, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, 24 Maret 2024. Pasukan Rusia juga berhasil menghalau 12 serangan balik yang dilakukan Brigade Serangan Udara ke-25, Brigade Serangan ke-3, dan Brigade Mekanis ke-24 dan ke-75 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novgorodskoye, Semyonovka, Orlovka, Torenkoye, dan Berdichi di Republik Rakyat Donetsk. 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 29 roket HIMARS dan MLRS Vampire serta menghancurkan 171 drone Ukraina dalam sehari terakhir. Pertahanan udara menghancurkan 171 kendaraan udara tak berawak Ukraina dan menjatuhkan 29 roket untuk peluncur HIMARS buatan AS dan peluncur Vampire buatan Ceko dalam satu hari terakhir, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, 24 Maret. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, total 577 pesawat, 270 helikopter, 16.736 kendaraan udara tak berawak, 489 sistem rudal, 15.576 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.254 peluncur roket ganda, 8.497 sistem artileri lapangan dan mortir, serta 20.101 unit khusus kendaraan bermotor militer, telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer khusus Moskow. Angkatan Bersenjata Ukraina selama 24 jam terakhir melansir terjadi 75 kontak senjata. Rusia melancarkan 14 serangan rudal dan 106 serangan udara, melancarkan 99 serangan dari sistem salvo roket. Tadi malam, Rusia juga menyerang Ukraina menggunakan UAV jenis Shahed dan berbagai jenis rudal jelajah. Data mengenai serangan ini sedang diklarifikasi. Di arah Bakhmut, tentara kami berhasil menghalau 15 serangan musuh di wilayah pemukiman Klishchiivka, Bohdanivka, Ivanivske di wilayah Donetsk. Demikian dilansir militer Ukraina, 24 Maret. Di arah Avdiiv, pertahanan Ukraina berhasil menghalau 13 serangan Rusia di wilayah pemukiman Berdichi, Tonenke, Pervomaiske, Yasnobrodivka dan Nevelske di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 10 area konsentrasi pasukan, senjata dan peralatan militer serta 1 markas temporer Rusia. Satuan pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel, 4 titik kendali, 2 fasilitas pertahanan udara, 1 artileri, 1 stasiun IU dan 1 stasiun radar militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 24 Maret, melansir Rusia kehilangan total 436.750 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 990 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.876 tank, 13.158 kendaraan tempur lapis baja, 14.407 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.855 sistem artileri, 1.018 sistem peluncuran roket ganda, 723 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.510 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian.
Militer Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke wilayah Ukraina, 24 Maret 2024. Pesawat pembom Rusia Tu-95 dilaporkan meluncurkan 14 rudal jelajah via Ukraina Utara. Ledakan terdengar di Lvov dan Kiev, ibu kota Ukraina. Di media sosial, pemerintah Lvov mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil foto atas serangan Rusia ini. Serangan rudal didahului dengan serangan drone Geran bertubi-tubi untuk memancing pertahanan udara Ukraina. Serangan utama dimulai sekitar pukul 5 dini hari. 00, ketika rudal jelajah kami memasuki wilayah ini dan, setelah melakukan manuver yang lama, melancarkan serangan di wilayah Kiev, penduduk setempat melaporkan setidaknya 3 serangan kuat, dan di wilayah Lvov, di wilayah Stry, misalnya, lebih dari selusin teguran. Wali kota Lvov Andriy Sadovi melaporkan sekitar 20 rudal dan 7 drone Geran ikut serta dalam serangan di wilayah tersebut. Sasarannya adalah sarana-prasarana. Serangan terpadu Rusia di Lviv ini menimbulkan pertanyaan, ada apa di Lviv khususnya di Stry yang menjadi target utama Rusia. Setidaknya, 19 ledakan besar terdengar dari wilayah yang berdekatan dengan Polandia dan Ukraina ini. Divisi senapan bermotor Rusia melancarkan serangan terhadap posisi pertahanan parit angkatan bersenjata Ukraina di Staromayorsk. Rekaman menunjukkan tentara Rusia saling berhadapan dengan Ukraina. Dua kubu terpisah parit pertahanan. Staromayorsk, sebuah desa di Volnovaha Rayon di Oblast Donetsk. Posisinya di tenggara Ukraina. Letaknya di selatan desa Makarivka dan di seberang sungai Mokry Yali Urosa ini.
Situasi di barat dan utara Bakhmut, setelah 1 bulan pertempuran, tentara Rusia mengambil kendali penuh atas kota Ivanivske. Perebutan sebagian Gunung Baba memaksa tentara Ukraina mundur ke sisa kompleks pegunungan serta perbukitan dan hutan di sekitarnya. Di sisi lain, pasukan Rusia maju di sepanjang jalan antara Bakhmut dan Chasov Yar dan jalur kereta api mengambil alih beberapa posisi dan mencapai sistem parit yang melindungi distrik Mikro. Dengan jatuhnya kota Ivanivske, tercatat 14 wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia selama 2024. Masing-masing 10 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne. 3 kota kecil, Lastochkino, Orlivka, Ivanivske, dan 1 kota besar, Avdiivka, berada di bawah kendali Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.